Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan jin. Manusia dan jin diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak persamaan, juga banyak perbedaan. Perbedaannya jin masuknya di alam gaib, manusia di alam dunia. Nah, sedikit perbedaan ini saya ceritakan soal makanan jin. Jin itu makan makanan yang kadang manusia belum tahu atau mungkin udah tahu tapi cuek gitu ya. Makanan kesukaan jin itu tulang, darah, ya baik darah itu kena luka atau darah menstruasi bagi perempuan, kotoran, entah itu kotoran manusia atau kotoran binatang. Terus makanan yang dimakan oleh manusia tidak menyebut asma Allah, itu jin juga suka makan. Terus wangi-wangian itu juga, bunga-bunga, saripati, bahkan yang dimakan manusia tidak menyebut asma Allah itu pun jin ikut makan. Nah, soal makanan jin yang paling sering dijumpai masyarakat adalah itu bunga atau kembang. Nah, kembang ini yang dimakan bukan bunga atau kembangnya ya, tapi saripati gitu. Ya sebagaimana manusia memakan nasi dan lauknya itu menambah kekuatan atau menambah tenaga, begitupun bangsa jin memakan saripati bunga, saripati makanan yang tidak menyebut dengan bismillah atau asma Allah, ataupun darah ataupun tulang, itu untuk menambah kekuatan karena dia hidup ya, karena dia mempunyai ruh tapi tidak mempunyai jasad, sedangkan manusia mempunyai ruh juga mempunyai jasad. Nah, bunga-bunga ini ada bunga kantil, kenanga, melati, dan banyak. Ini sebagian yang paling banyak dijumpai aja. Bunga-bunga semacam itu. Terkenalnya bunga 7 rupa itu. Nah, saat bunga itu dihidangkan, baik sengaja atau enggak, itu akan didatengin bangsa-bangsa jin yang suka dengan aroma atau mungkin menambah kekuatan bagi bangsa mereka lah ya. Jadi saat mereka memakan saripati bunga itu, jadi kekuatan mereka itu nambah, ibarat orang bekerja. Kalau manusia makan nasi itu tenaganya pulih. Nah, kalau bangsa jin ini ibarat dia beraktivitas, kalau memakan saripati bunga atau saripati sajen gitulah ya, entah itu sajen yang dikhususkan dari bangsa manusia ke bangsa jin, itu berupa kopi, berupa jajanan pasar, kembang 7 rupa. Nah, itu akan dimakan saripatinya, enggak dimakan dohirnya, tapi dimakan saripatinya untuk kelangsungan hidup mereka, karena mereka juga mempunyai jiwa sih ya, jiwa atau ruh lah ya. Nah, bangsa-bangsa jin ini menyukai pohon yang beraroma wangi kayak kantil, kenanga, itu dikarenakan mungkin bagi mereka itu mengandung istilahnya enak gitulah ya.
Makanya kalau orang menanam bunga kantil atau bunga kenanga di samping rumah atau di belakang rumah itu ya jangan kaget kalau terkadang ada dijumpai penampakan pocongan, kuntilanak atau jin-jin sejenis lainnya gitu. Nah, bagi jin pemakan darah ini hati-hati karena ini jin ini sangat agresif dan juga sangat jahat. Nah, jin pemakan darah ini nggak pandang bulu, apalagi kalau jinnya ini jin sejenis jin kuntilanak tapi laki-laki lah ya. Kuntilanak itu nggak cuma perempuan, ada juga kuntilanak laki-laki. Kalau wanita lagi kena halangan menstruasi, buang darah haid sembarangan, misalkan di tengah hutan atau tengah lapang yang angker atau paling fatal lagi di kuburan, itu darahnya akan dimakan bangsa jin itu. Dan asal tahu, bangsa jin itu kalau udah makan darah manusia itu tenaganya itu tambah gede banget. Dan yang punya darah ini atau yang lagi mens ini, perempuan ini diikutin bangsa jin itu sampai ya pokoknya sampai masuk ke badan itu, bahkan kadang sampai dinikahin, mau dinikahin itu. Makanya kadang orang kalau buang darah mens sembarangan, misalkan di kuburan atau di mana itu sering kesurupan atau kemana ya gara-gara itu jinnya itu ngikut sampai ke rumah atau kemana pun dia ngintip, itu jadi suka gitu karena ngerasa dia ketemu jodohnya itu. Jadi makan darah juga dia merasa dikasih jodoh gitu ya. Mungkin dari bangsa sononya berpikirannya gitu, walaupun perempuannya itu tidak mau lah ya, seperti itu. Nah, untuk menghindari hal-hal itu ya kita, makanya kalau setiap lagi datang bulan itu dilarang ke kuburan karena dalam keadaan kotor, ke tempat-tempat wingit itu rentan kali bangsa jin itu mencium bau darah, makanya itu amis. Nah, amis itu dia suka, makanya dia ngikut kemana aja tuh karena suka. Makanya hati-hati bagi perempuan itu. Makanya kalau lagi pas mens dicuci yang bersih, maaf ya bukannya mengajarin, dicuci yang bersih, terus habis bersih itu dibuang ke tempat yang umum lah, yang umum dalam artian yang rapi gitu, nggak sembarangan gitu. Nah, nggak di situ, nggak sampai di situ ya. Ya, bangsa jin ini juga menempati beberapa pohon yang disinyalir ada buahnya. Contohnya buah mangga. Buah mangga itu saat berbuah dia akan disukai kuntilanak. Tapi nggak setiap pohon mangga pas berbuah doang, pas berbuah kembang, muncul kembangnya itu, pas muncul kembangnya buah mangga itu kuntilanak itu kadang suka di pohon mangga, pohon nangka pas wangi itu kan, nggak suka datang. Tapi nggak, sifatnya kuntilanak itu nggak tiap hari itu nongkrong di pohon mangga itu, pas berbunga doang, bunganya habis ya biasanya dia pergi nyari makanan yang lain. Karena kuntilanak itu menurut versi saya itu jin yang gelandangan lah ya, jin gelandangan dalam artian jin yang nggak punya rumah. Beda sama jin-jin yang kelas tinggi tuh, dia tempatnya di batu, di pusaka, di tombak, di keris, di dalam laut, di pusaran air yang cabang 3. Itu jin-jin yang menurut saya itu kekuatannya lumayan besar. Nah, jin kuntilanak, genderuwo ini jin nggak punya rumah. Kalau dalam dunia manusia ya disebutnya jin gelandangan itu. Nah, kuntilanak itu sukanya itu nyari makan ya asal aja, asal ada pohon yang berbunga ya dia datang karena merasa disitulah tempat makan dia gitu. Makanya kalau kemana-mana itu berdoa, baca bismillah ya. Kalau orang Islam ya
selalu menggantungkan kepada Allah sambil berdoa, sambil berzikir di dalam hati biar nggak digangguin bangsa seperti itu. Kalau terutama pas di tempat-tempat makam, di kuburan, dia kan banyak kuntilanak tuh, ya sadar nggak sadar mereka itu ada. Jangan suka pakai wangi-wangian di tempat kuburan seperti itulah, kuburan yang enggak, yang tempat umum lah, kuburan umum itu, karena mereka merasa bahwa di pemakaman itu adalah rumah dan tempat tinggal mereka yang paling nyaman. Makanya saat bangsa manusia masuk ke alam mereka itu disarankan oleh Rasulullah atau junjungan kita itu untuk berdoa masuk makam, dan setelah pulang dari makam itu dianjurkan untuk membersihkan diri, mandi, cuci tangan, cuci kaki itu, biar enggak pada ngikut itu nempel atau setannya. Sifat jin kalau dikasih makan dia akan selalu datang dan minta. Makanya pesan saya kalau orang yang punya ya semacam benda-benda pusaka, ya bolehlah kasih minyak wangi atau apa, tapi jangan sekali-kali dikasih makan darah ya, karena jin kalau dikasih makan darah, di auranya akan menjadi panas dan menjadi jahat sekali. Ya emang kalau diperintah itu jinnya itu nurut lah, gampang buat kerja. Contoh kerja dalam artian disuruh-suruh gitu ya, suruh bantuin jualan, suruh bantuin mikat orang, suruh muter giling orang, itu kalau dikasih makan seperti itu. Tapi jin yang di dalam pusaka nih ya, contohnya keris, tombak, itu jangan sekali-kali dikasih makan darah, terutama jenglot atau beka ini, karena darah ini sifatnya ini bikin bangsa jin itu jadi sangar, ketagihan, dan jahat. Seandainya suatu saat udah dikasih darah tapi yang punya pusaka ini lupa, maka pasti akan memakan yang punya pusaka. Nah, disitulah jin akan masuk ke badan dia dan mengganggu sampai walau alam ya, setahu saya sih sampai si yang punya pusaka ini benar-benar menderita, bahkan sampai mengalami kematian. Itu naudzubillah min dzalik. Makanya saran saya bagi yang punya pusaka itu jangan sekali-kali dikasih makan darah ya. Selain itu juga meminta sesuatu kepada jin juga musyrik lah ya, karena jin itu sifatnya pembohong. Walaupun dia ngasih berbagai macam kesenangan, keduniawian, itu pasti ada efeknya, entah itu ke keluarga, sakit-sakitan, bahkan sampai memakan nyawa itu ya. Makanya disebut itu jatuhnya bisa musyrik itu, naudzubillah min dzalik ya. Semoga bagi teman-teman nggak mengalami seperti itulah ya nggak, bagi yang punya pusaka aja nih, nggak punya ya nggak apa-apa. Saran saya kalau kita mau beraktivitas, mau kemana-mana itu ya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu ya, dalam keadaan bersih. Kalau muslim ya berwudu gitu, berpikir positif, dan selalu dzikir di dalam hati gitu. Entah itu baik duduk, tidur, atau baring, itu dalam keadaan dzikir atau wudu juga bisa. Maka insya Allah Allah akan selalu menjaganya. Seperti itu ya. Semoga kita tidak terlena dengan bujuk rayu setan, jin, iblis, dan lain sebagainya, karena sifat dasar
bangsa jin itu kebanyakan pembohong. Seandainya teman-teman pernah mengalami apa yang saya ceritakan tadi, ya jangan putus asa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Mendekatkan diri kepada Allah tiap waktu, ditambah sholat sunnahnya, ya terus ke pak kiai atau orang yang bisa meruqyah gitulah ya, agar dibersihkan dari gangguan-gangguan seperti itu, karena mungkin sengaja atau nggak sengaja mungkin buang sesuatu atau ngasih makan bangsa kayak gituan. Berbanyak berpikir dan mensucikan diri. Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.